al-qudratu ma sabaqa bihil al-qadaru ju'ilat al-hikmatu asbaban wa alalan liyabqa sir masunan wal kanzu madfunan. Faida abrozat ketika tampak al kudratu kudro sifat kudro ma sabako ma terhadap apapun sabako yang telah lampau telah lewat bihi dengan ma al qadaru yaitu berupa kekuatan juailat maka tampak atau maka dijadikan al hikmatu hikmah itu dijadikan asbaban sebuah sebab wa'ilalan dan sebuah alasan kenapa ada hikmah liap ko asir karena agar rahasia itu selalu ada atau menetap masunan secara terjaga wal kanzu dan tersimpan madfunan secara mendalam. Jadi meskipun yang tampak itu kudrohnya, tetapi sesungguhnya yang dijadikan pertama kali itu adalah hikmah. Karena hikmah itu menjadi penyebab dan menjadi alasan adanya kudroh. Dan hikmah pula lah yang kemudian Allah menitipkan rahasia-rahasianya. Yang rahasia itu tersimpan, terjaga secara abadi, secara mendalam. Fal hikmatu hiya. Hikmah itu apa sih? Fal hikmatu. Hikmah hiya adalah allati yang tusamiha yang dinamakan al ulama para ulama atau hikmah oleh para ulama diberi nama al kasbun atau al kasab wal iktisab dan iktisab inda ahli sunnah menurut ulama ahli sunnah. Jadi hikmah bahasa lain menurut para ulama ahlu sunnah itu dengan kata al-kasbu awi al-iktisabu. Kenapa disebut al-kasbu atau al-iktisab? Karena orang tidak akan pernah mampu melihat hikmah kecuali dengan al-kasb dan al-iktisab. Kecuali dengan berusaha atau dengan mengusahakan. Fal jabariyatu ini bedanya nanti dengan aliran teologi yang lain. Fal jabariyatu adapun menurut kaum Jabariyah waqafu mereka berhenti ma'al kudrati hanya memikirkan sifat kudrah Allah. Walam yang duru dan mereka tidak melihat ilal hikmati pada sifat hikmah. Wahua orang yang hanya melihat kudrah tanpa melihat hikmah itu jahlun adalah orang bodoh, wajuhudun dan orang-orang yang penentang. Jadi kaum Jabariyah itu hanya melihat yang tampak indrawi saja. Jadi kalau menurut ulama ahli sunnah itu ada sabab musabab, ada teori kausalitas,
ada kudroh, ada hikmah, atau sebaliknya ya. Allah menciptakan hikmah dulu, baru menciptakan kudroh gitu. Tapi sedangkan ulama Jabariyah, mereka tidak mau melihat hikmah, hanya ingin melihat kudrohnya. Wal mu'tazilatu, sedangkan ulama mu'tazilah, waqafu, mereka berhenti ma'al hikmati, hanya memikirkan urusan hikmah, walam yanfizu, dan mereka tidak meneruskan ila syuhudil qudrati, kepada penyaksian kudroh. Ini kebalikan Jabariyah. Kalau Jabariyah fokusnya hanya di kudroh, kaum Mu'tazilah fokusnya hanya di hikmah. Tapi sayangnya mereka kaum Mu'tazilah itu berhenti memikirkan hikmah tanpa dilanjutkan pada tema penyaksian atas sang pembawa hikmah. Mereka berhenti, tidak lanjut pada hikmah itu adalah instrumen untuk syuhud, instrumen untuk menyaksikan Allah. Itu bedanya. Wahua, orang yang model seperti ini, bicaranya hanya hikmah-hikmah tanpa dijadikan instrumen syuhud, itu syirkun. Orang yang kategorinya syirik, au kufrun, atau orang yang kategorinya kufur. Wa ahlus sunnati, sedangkan ulama ahlus sunnah atau orang-orang ahlus sunnah, nadharu, mereka melihat, mereka memikirkan, ila tasarrufil qudrati, pada operasional kudroh atau operasionalisasi kudroh. Murtadiyatun, yang apa? Diselimuti burda il hikmati, diselimuti dengan apa? Atau diliputi dengan selimut hikmah. Wahia, yang di dalam selimut hikmah itu ainul kamali, adalah esensi dari kesempurnaan. Kita bisa inilah ahlu sunnah kenapa disebut poros tengah gitu ya, yang selalu mendamaikan antara ekstrim, pemikirannya yang ekstrim, ekstrim kanan, ekstrim kiri, ya kayak tadi Jabariyah itu kan ekstrim, Mu'tazilah itu juga ekstrim, Jabariyah ekstrim karena hanya melihat yang kudroh saja, Mu'tazilah ekstrim karena hanya melihat hikmah saja. Tapi kalau ahlus sunnah melihat fenomena kudroh. Kenapa fenomena kudroh? Karena orang ahlus sunnah yakin di dalam fenomena kudroh itu diliputi banyak hikmah. Dan hikmah itulah sesungguhnya ainul kamal, esensi kesempurnaan zat Allah. Illa annal hikmata, kecuali sesungguhnya hikmah, inda sufiyati, menurut ahli tasawuf atau kaum sufi, a'ammu, lebih luas maknanya, minal kasbi, ketimbang istilah kasab, inda ahli zahiri, menurut ulama ahli zahir. Kenapa yang didengungkan terminologi atau istilah hikmah, bukan istilah kasab atau iktisab? Karena hikmah lebih umum, lebih komprehensif ketimbang istilah kasab. Wala yufarriqu, dan tidak akan membedakan
atau tidak akan mampu membedakan bainal kudrati, mampu membedakan antara sifat kudrah wal hikmati dan sifat hikmah illa ahlus syuhudi, kecuali orang yang sudah ahli ma'rifah billah wal ayani ay ma'rifatullah. Jadi yang tadi di pemula saya sampaikan, karena orang yang arif billah itu sudah mampu melihat dua sisi yang saling berlawanan, yang ma'ani sama awani, atau yang hissi al-kainat dengan yang maknawiyat. Kenapa mereka mampu membedakan itu semuanya? Ada dua sisi dalam setiap kehidupan ini. Karena apa? Karena mereka orang ahli sufi yang sudah ma'rifah billah itu ketika melihat fenomena apapun yang bersifat kudrah selalu memikirkan hikmah yang terselimuti atas kudrah itu. Wa ammal khalqu wal amru. Jadi mutadaddain yang berikutnya adalah al khalqu wal amr. Ciptaan dan perintah. Fal khalqu adapun istilah khalq atau ciptaan ibaratun merupakan an khalqil asya'i, merupakan ciptaan segala hal bitadriji dengan satu tahapan ke tahapan yang lain atau tadarruj, step by step. Jadi kalau kata kholq itu kita juga bisa lihat tuh di dalam Al-Qur'an, kalau kata kholq itu ada tadarruj. Misalnya inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila, itu kan menunjukkan ada tahapan. Allah menciptakan manusia itu kan ada tahapan, mulai dari apa kalau istilahnya pranatal, natal, pasca natal gitu ya. Sebelumnya ada pernikahan, jauh sebelum itu juga macam-macam tahapannya. Kemudian setelah pertemuan antara sel sperma dengan ovum kemudian menjadi zigot dan lain-lain. Itulah hikmah, bukan hikmah. Itulah makna kata al-khalq. Bitadrij hasbama iktadhathu al-hikmah. Tadarrujnya itu disesuaikan dengan tuntutan hikmah. Disesuaikan dengan hikmah apa yang muncul. Jadi tidak serta merta itu. Jadi setiap kayak misalnya yang masih kita rasakan sekarang ya, kan ada pandemi gitu, corona. Corona itu konon katanya menurut para ahli mengalami spesiesnya ya, mengalami perkembangan, kemudian mengalami juga adaptasi antara satu lingkungan dengan lingkungan yang lain gitu. Dulu ganas kira-kira begitu, sekarang menjadi tidak seganas dulu. Karena apa? Karena itu ada tadarrujnya, ada tadrij, tahapan demi tahapan. Dan itu disesuaikan dengan hikmah yang sudah ditentukan oleh Allah terlebih dulu sebelum adanya al-khalq. Illa annal amro, akan tetapi kalau amr la yanfaku, tidak terlepas anil khalq, dari ciptaan, illa fi mu'jizatil nabi, kecuali dalam mukjizat Nabi Muhammad SAW, awil karomatil
lil aulia atau keramatnya para wali. Jadi kata kholak itu tidak akan apa namanya berlaku bagi mukjizat para nabi atau karomah para aulia. Karena yang terkandung di dalam mukjizat maupun karomah itu tidak kholak, melainkan al-amr, perintah. Perintah Allah. Kalau mukjizat kok al-kholak tadarruj itu kita nggak bisa membayangkan ya Nabi Musa apa dikejar-kejar Firaun gitu, tongkatnya ternyata tadarruj gitu ya. Di apa namanya pukulkan ke laut ternyata membelahnya separuh dulu nanti separuh lagi itu kan nggak bisa membayangkan. Maka yang mukjizat-mukjizat ini yang karomah-karomah itu bersifat amr. Kalau amr langsung, tidak kholak, tidak pakai tadrij tahapan-tahapan. Kamalatan fakka sebagaimana tidak apa namanya terlepasnya al-qadratu anil hikmah, sifat qadar dengan hikmah. Jadi qadar sama hikmah itu tidak akan pernah terlepas. Lianna alamal khalqi, karena sesungguhnya dunia khalq, dunia ciptaan, min jumlatil hikmati, sesungguhnya bagian dari hikmah, allati waqa'a biha, yang terjadi di dalam hikmah itu, al istitaru, ketersembunyian, lisiril kudrati, bagi rahasia-rahasia sifat kudrah. Jadi tahapan dalam penciptaan apapun itu sesungguhnya hikmah yang di dalamnya ada rahasia-rahasia. Yang salah satu rahasia-rahasianya berbentuk kudroh. Jadi kudroh yang secara fisik material itu sesungguhnya bagian juga dari hikmah. Wa amma syari'atu wal haqiqatu. Terus sekarang yang berikutnya dua hal yang saling bertentangan adalah asyari'ah wal haqiqah. Fasyari'atu, syariat itu ada budzahiri, adalah adab atau tata cara secara lahiriah. Wal haqiqatu, dan hakikat itu ada bul batini, tata cara secara batin. Asyari'atu, syariat itu tautiyatun, apa penutup lil haqiqati, bagi hal yang bersifat hakikat. Jadi kita bisa memahami sekarang ya, kenapa ada syariat. Karena syariat itu sesungguhnya berfungsi untuk menutup yang hakikat. Kenapa ditutupi? Yaitulah cara Allah memberikan pembelajaran kepada manusia. Dan itulah cara Allah melihat kesungguhan manusia untuk mencari yang hakikat. Kal hikmati, sebagaimana hikmah, lil kudrati, tertutup karena ada kudrah. Artinya orang tidak akan pernah sampai kepada hakikat tanpa melakukan syariat. Gitu. Dan orang yang melakukan syariat seharusnya dia bisa sampai kepada makom hakikat. Belhia, bahkan syariat itu min jumlatil hikmati, adalah bagian dari sejumlah hikmah. Wa ammal fana'u, sekarang apa itu fana? Fahuwa adalah al-ghaibatu an hisil kainati. Al-ghaibatu, apa? Kehilangan diri. An hisil kainati, atau melepaskan diri. An hisil kainati, dari rasa
wujud alam semesta ini. Bisuhudil ma'ani, karena menyaksikan yang esensi atau yang makna. Jadi fana itu kalau orang sudah mampu melepas diri dari apa hal-hal yang duniawi atau hal-hal yang tobi'i, hal-hal yang bersifat ragawi. Dan orang kenapa bisa melepaskan diri dari hal-hal yang bersifat ragawi? Karena dia takjub, karena dia heran, karena dia bahasa Jawanya itu kesengsem melihat yang ma'ani. Kalau kita bepergian berdua, terus salah satu di antara kita itu melihat hal yang indah, kan sering lupa siapa di sampingnya. Itulah mudahnya fana. Kita akan lupa kalau kita ini di dunia. Kita akan lupa kalau kita ini masih punya tubuh. Kita akan lupa kalau kita ini berada di rumah. Kita akan lupa kalau kita ini ada di alam bumi ini. Kalau kita bisa menyaksikan yang ma'ani. Wal baqa'u, adapun bako. Kalau bako itu apa? Syuhuduhuma ma'an. Menyaksikan kainat dan ma'ani bersama-sama. Itulah bako. Kalau hanya mampu menyaksikan ma'ani itu fana. Tapi kalau sudah dua-duanya itu disebut bako. Fayu'ta kullu dzi haqqin haqqah. Orang yang sudah pada alam bako itu bukan berarti dia melalaikan atau melupakan yang kainat dan atau melupakan yang ma'ani. Justru orang yang bako itu orang yang mampu memberikan kullu dzi haqqin haqqah. Setiap hak pada yang ma'ani atau yang kainat hak-haknya. Jadi bukan berarti orang yang sudah bako itu lupa akan yang kainat. Nggak makan, bukan begitu. Nggak minum, bukan begitu. Kalau nggak makan, nggak minum itu berarti tidak yu'ta kullu dzi haqqin haqqah, karena tubuhnya kan ada hak makan, minum, istirahat gitu. Kalau orang bakok itu ya waktunya makan ya makan, minum istirahat, ibadah gitu. Wayufa dan memberi kullu dzi qastin, setiap bagian qastahu, bagiannya. Sekarang wasukaru, mabuk. Ini yang banyak disalah pahami ya. Kata mabuk atau sukaro dalam istilah tasawuf itu tidak mabuk sebagaimana mabuk syariat, minum-minuman keras itu. Orang yang mabuk atau sukaro itu apa? Huwa al-fana'u. Orang kalau sudah fana itu disebut sukar. Implikasi atau dampak dari fana itu sukarun, mabuk. Kayak anak kecil diajak ibunya ke pasar, itu begitu melihat mainan yang bagus, dia tertarik, kemudian ingin main itu, dia seolah-olah di situ nggak ada ibunya yang sedang nunggu. Kenapa? Karena asik di situ. Mabuk lah kira-kira, mabuk mainan. Wallahu ta'ala a'lamu. Tamyizu, yang disebut tamyiz huwa adalah al-mufsiru,
mampu membedakan lima ambaum terhadap apa-apa yang masih samar minadzawati dari rasa-rasa ma'al ma'ani beserta makna-makna fayumayyizu maka dia bisa membedakan bainum antara dua hal tersebut zawat dan ma'ani wayakumu dan mampu menjaganya bihakin setiap haknya kulla wahidin dari di antara salah satunya minhuma darinya. Jadi yang disebut tamyiz adalah orang yang mampu menjelaskan yang masih samar, baik yang zawat, yang masih berupa rasa, intuisi, dan menggabungkannya dengan yang ma'ani. Orang yang sudah membedakan antara dua hal ini dan mampu menjaga hak-hak dari dua hal inilah yang disebut dengan tamyiz. Babul istisna'u. Sekarang kemarin tamyiz. Alhamdulillah sudah selesai kita baca tamyiz. Sekarang kita babul istisna'u. Membaca istisna. Bab istisna. Wa huruful istisna. Adapun huruf istisna. Samaniatun. Itu ada 8. Wahya illa wa ghaira wa siwa wa sawa'un wa khala wa ada wa hasya. Fal mustasna'u bi illah. Kalimat yang diistisnakan dengan illah yunsabu itu dibaca nasab idza kanal kalamu ketika sebuah ungkapan taman sempurna mujiban dan positif. Jadi kata illah itu dinasobkan. Setelah kata illah itu hukumnya mansub. Ketika apa? Ketika tam kalam sempurna dan mujaban positif. Positif itu berarti tidak mengandung kata tidak gitu ya. Atau tidak ada kata manafi atau lanafi. Nahwu seperti koma al-qomu illa zaidan. Ini kan tidak ada nafinya. Qomal qaumu illa zaidan. Berdiri wah kaum kecuali Zaid. Wa kharajan nasu illa amron. Manusia pada keluar kecuali Umar. Wa in kanal kalamu manfiyan. Akan tetapi kalau ungkapan itu berupa kalam manfi atau di sana ada nafinya, taman dan dia sempurna, jaza maka diperbolehkan fihi al-badalu. Kata setelah istisna itu kedudukannya sebagai badal. Wan nasbu kalau badal berarti marfu. Wan nasbu bisa juga dibaca nasab alal istisna'i pada kata yang dikecualikan. Nahu maqama illa zaidun wa illa zaidan. Jadi kalau ada kata ma, ada nafi ya, terus ke illa, ada illa berarti bisa marfu, bisa mansub. Maqama illa zaidun wa illa zaidan. Maqama illa zaidan. Wa in kanal kalamu naqison. Kalau ungkapan itu berupa kalam nakis. Karena ala hasbil awamil. Hukumnya dibaca sesuai dengan amilnya. Atau konteks kalimatnya. Dia sesungguhnya harus jadi apa sebelum ada amil itu. Nahu maqama illa zaitun. Maqama illa zaitun. Kenapa dibaca zaitun? Coba sebelum ada ma sama illa, zaitun itu kan marfu. Koma zaitun. Jadi tetap dibaca zaitun. Maqama illa zaitun. Wa ma darabtu illa zaitan. Itu kan kalau dibuang ma sama ilahnya menjadi darabtu zaidan. Ya masih dibaca mansub. Wa ma marartu illa bi zaitin. Wal mustasna bi ghairi kalau ada istisna dengan menggunakan kata ghair siwa suwa wasawa majruran dibaca majrur dibaca jar la ghair wal mustasna bi khala dan kalau ada istisna dengan kata khala wa ada wa hasya ya juzu bisa dibaca nasbuhu nasab wajarhu atau bisa juga dibaca jar. Nahwu
qoma al-qaumu khola Zaidan atau qomal qaumu khola Zaidin. Wa'ada amron atau wa'ada amrin. Wahasya bakron atau wahasya bakrin. Itu teori istisna. Sekarang mal maghza an istisna. Apa kira-kira hikmah tasawuf dari istisna? Al mustasna minal faza'il akbari huwa man hassalal iman wa ta'atu, man hassalal iman wa ta'ata au maqamal ihsani wal ma'rifat. Al mustasna, mustasna minal faza'il akbari, dari guncangan yang besar. Huwa adalah man hassola, orang yang berhasil atau orang yang menghasilkan al imanah, keimanan, wa ta'ata, dan ketaatan, au maqamal ihsani, atau makom ihsan, wal ma'rifat, dan ma'rifat. Jadi kebanyakan orang kalau mendapatkan goncangan, ya mudahnya musibah atau cobaan, itu kan menjadi putus asa, menjadi pikirannya negatif. Tetapi kalau mustasna itu, atau tetapi ada pengecualian, gitu. Orang, justru ada orang yang begitu mendapatkan goncangan, musibah hidupnya, justru mampu menghasilkan keimanan, justru mampu menghasilkan ketaatan, justru mampu dia sampai pada makom ihsan, bahkan makom ma'rifah. Sekarang pertanyaannya, wa asbabun najati minhu samaniyatun. Terus bagaimana agar itu bisa tercapai gitu ya? Apa sebabnya keselamatan, atau bagaimana cara kita agar selamat dari guncangan-guncangan itu cobaan hidup? Ada 8. At-taqwa zahiran wa batinan. Pertama, takwa secara lahir batin. Yang kedua, wa ittiba'u sunnati qaulan wa fi'lan, mengikuti sunnah Kanjeng Nabi baik yang qaul maupun yang fi'il. Wasabru ala ta'ati, sabar dalam ketaatan. Wa anil maksiyati, sabar dalam kemaksiatan. Wa fin nakmati, sabar juga dalam nakma itu penderitaan. Wal baliyati, dan cobaan. Waridho anillahi ta'ala, ridho terhadap ketentuan Allah ta'ala, fil jalali, karena keagungannya, wal jamali, dan karena keindahannya, wa tawakkuli alaihi, dan bertawakal kepada Allah, fil manai, dalam keadaan enggak punya apa-apa, miskin, wal atoi, maupun tawakal ketika dia memiliki banyak harta. Wadar'u, dan menolak anil muharrami, dari hal-hal yang diharamkan. Wal makruh, dan hal-hal yang dibenci. Wazudu, dan zuhud fil fuduli, ketika dalam banyak anugerah, min kulli syai'in, dalam segala hal. Wa muraqabatullahi, dan merasa selalu diawasi oleh Allah, fisiri, baik dalam sendiri, rahasia, wal alaniyati, maupun banyak orang. Faman hasala hadhil umuri kana minal ladzina qala Allahu fihim la yahzunuhumul faza'ul akbaru wa tatalaqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Orfaman hasolah hadil umur, kalau orang sudah berhasil menjaga 8 hal ini yang di atas itu, kana minal ladzina qala Allahu fihim, maka dia termasuk orang-orang yang
sebagaimana difirmankan Allah, la yahzunuhumul fazaul akbaru. La yahzunu, mereka tidak akan pernah sedih ketika al-fazaul akbarum, ketika tertimpa guncangan yang dahsyat, wa tatalaqahum, dan akan bertemu kepada mereka siapa al malaikatu, para malaikat, hadza, dengan berkata hadza yaumul ladzi kuntum tu'adun, inilah hari yang kamu semuanya akan mendapatkan sebagaimana janji Allah. Wa mimman istasnallahu biqaulihi, tetapi ada istisnanya ya. Illa man Allah, kecuali orang-orang yang dikehendaki Allah. Wala baul qadru fattaubatu ma'rudatun. Wa min ghalabihi al-qudrah, atau waman ya. Waman ghalabahu al-qudrah al-qadaru fattaubatu ma'rudatun. Waman ghalabau, dan barang siapa yang telah mendapat atau ridho al-qadaru, terhadap ketentuan ini, fattaubatu, maka taubat, ma'rudatun, itu apa, lebih layak atau itu dihidangkan kepadanya. Itulah istisna, apa, mengecualikan orang-orang yang mendapatkan guncangan besar, bukan untuk lari pada keputusasaan, tapi justru guncangannya mendapatkan apa namanya, makom ihsan, kemudian ma'rifah. Kemudian kita termasuk yang demikian. Babulah wallahu alam bisawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Muhajir atas pemaparannya di ngaji Nahwu Sufi pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga jamaah yang hadir di laman Facebook Lughatuna. Demikian ngaji Nahwu Sufi kita pada episode kali ini. Mari sama-sama kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kifaratul majelis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa Alhamdulillahirabbil bihamdika alamin. asyhadu an la Subhanakallahumma ilaha illa hamdika anta asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu Insyaallah ilaik. kita bertemu pada Rabu malam. Mudah-mudahan tidak ada halangan dan semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz.